Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yayang Junan Anggriawan dengan NIM akhiran 1094 untuk mata kuliah data mining dari kelas A akan melaporkan lembar kerja mahasiswa yang pertama. Jadi langsung saja. Yang pertama ada soal buatlah array dua dimensi berikut menggunakan NumPy. Langsung saja yang mana kodenya adalah import NumPy SNP, lalu kita membuat variabel ARR dua dimensi, lalu mengisikan angka-angka yang ada pada tabel. Langsung saja kita lihat ke Google Colab. Sesudah kita printkan array dua dimensinya, langsung kita run dan akan menghasilkan array dua dimensi yang seperti diminta pada soal yang pertama. Lanjut kepada soal yang kedua. Buatlah array tiga dimensi berikut menggunakan NumPy, yang mana array tiga dimensi adalah kumpulan dari array-array dua dimensi. Langsung saja kita ke Google Colab, lalu import NumPy SNP, lalu kita memasukkan dari angka-angka yang ada pada tabel 1, 2, dan 3 yang ada sesuai pada soal. Lalu kita buat variabel array tiga dimensi yang mana NP array-nya berisikan tabel 1, 2, dan 3 yang sudah kita buat sesuai dengan isi angka-angka pada tabel pada soal. Lalu kita print array tiga dimensi dan akan menghasilkan output yaitu array tiga dimensi sesuai yang diminta oleh soal. Lanjut kepada soal yang ketiga. Di sini diminta untuk menambahkan angka 1 pada setiap bilangan pada baris ganjil array berikut ini yang ada di tabel di bawahnya. Lalu kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Yang mana di sini baris ganjilnya adalah ini 1882, 10147, 8235, dan kolom genapnya adalah yang mana di 82142 dan 22784. Langsung saja di sini kita import NumPy SNP seperti biasa. Lalu kita buat variabel array dua dimensi dengan NP array-nya yang kita isikan dengan angka-angka sesuai pada soal yang ada pada tabel. Lalu kita buat array yang mana dia di sini start, end, dan step-nya adalah 0, 0, dan 2 yang hasilnya ditambahkan dengan 1. Lalu ada yang kedua, array dua dimensinya yang mana 0, lalu n-nya di 1 dan step-nya 2 ditambahkan dengan 2. Yang mana sesuai yang diminta pada soal di sini menambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil. Jadi pada baris ganjil yang ini 1 dia akan ditambahkan dengan 1 yang mana dia akan hasilnya menjadi 2. Lalu 8 ini menjadi 11 dikarenakan dia berada pada baris ganjil dan juga berada pada kolom genap. Jadi setelah ditambah 1 dan ditambah 2 yang mana hasilnya adalah 11. Selanjutnya ada 8 yang berada pada baris ganjil ditambah 1 dengan hasilnya 9. Lalu ada 2 yang ditambah 1, lalu ditambah 2 karena berada pada baris ganjil dan juga kolom genap. Dan juga begitu seterusnya pada angka-angka yang selanjutnya. Setiap pada baris ganjil akan ditambahkan 1
dan kolom genap akan ditambahkan 2. Dan jika berada pada baris ganjil dan kolom genap, maka akan ditambahkan 1 lalu ditambahkan 2 dan totalnya adalah 3 yang menghasilkan contohnya seperti 11, 5, sini 4, 4, dan seterusnya. Lanjut soal yang berikutnya. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Seperti biasa, kita import NumPy SNP, lalu kita buat variabel array 3 dimensi yang berisikan angka-angka sesuai pada tabel-tabel berikut. Yang mana pada angka-angka di sini yang merupakan sumbu Z itu adalah angka yang 3 di dalam kurung ini. Jadi semisal 7, 8, dan 5, sumbu Z-nya adalah 5. 4, 7, 7, sumbu Z-nya adalah 7. 7, 1, 9, Z-nya 9. 5, 4, 10, Z-nya 10. Lalu kita buat variabel di mana kita akan membuat sumbunya ini terbalik dengan variabel 3 dimensi flip. Lalu dengan fungsinya ini adalah np flip, yang mana di sini untuk membalik sumbunya dari array 3 dimensi ini dengan aksisnya 2, lalu kita print array 3 flip yang menghasilkan sebagai berikut. Yang mana sesuai pada soal sumbu Z-nya adalah di 785, sumbu Z-nya adalah 5 dan menghasilkan 5, 8, 7. Lalu 477, Z-nya adalah 7, menghasilkan 7, 7, 4. 719 menjadi 917, 5, 4, 10, yang mana Z-nya adalah 10 menjadi 10, 4, dan 5. Dan juga begitu dengan angka-angka yang berikutnya. Selanjutnya adalah ubahlah array pada soal keempat yang tadi menjadi array 2 dimensi yang berukuran 6 kali 6. Dan di soal juga ada hintnya, kita disuruh menggunakan perintah reshape. Jadi kita awali dengan import NumPy SNP, lalu kita buat array 3 dimensinya sesuai sama dengan soal yang tadi nomor 4. Lalu kita buat perintah di sini array 2 dimensi sama dengan array 3 dimensi dan diberikan ini reshape dan 6,6 sesuai yang diminta oleh soal. Sesuai ukurannya yaitu 6 kali 6. Lalu kita print array dan menghasilkan array yang berukuran 6 kali 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada barisnya, dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada kolomnya. Lalu kita ke soal yang terakhir. Ubahlah matriks kiri yang mana ini menjadi seperti yang sebelah kanan. Yang mana di sini angkanya itu 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini yang di pojok kiri atas akan berpindah menjadi ke pojok kanan bawah. Pojok kiri bawah akan menjadi pojok kanan atas. Lalu pojok kanan atas kiri menjadi pojok kiri bawah kanan. Dan pojok kanan bawah matriks kiri menjadi pojok kiri atas matriks kanan. Langsung kita seperti biasa awali dengan import. Lalu kita masukkan array yang ada pada tabel-tabel yang sesuai dengan soal ini. Lalu kita membuat array awal itu akan kita buat dari kolom yang indeksnya 0
itu ditukar dengan yang indeksnya 2. Jadi 5 di sini sebagai indeks 0 akan berpindah ke kolom dengan indeks 2. 0, 0, 1, dan 2. Jadi 5-nya akan berada di sini karena indeks berawal dari indeks 0, 0, 1, dan 2. Jadi 5, 10-nya akan berada di sini terlebih dahulu. Selanjutnya juga pada indeks 1 dan 3 ditukar juga. Jadi di sini dia menjadi indeks 1, dia berubah menjadi indeks ketiga, 1, 2, dan 3. Jadi 10 akan berada di sini. Selanjutnya kita akan memindahkan barisnya. Setelah kita pindah tadi 5 berada di kolom ini, lalu kita akan menurunkannya agar bisa menjadi ke sini dengan membaliknya indexing dari 0 ke 3. Pada indeks ke 0, turun ke indeks ke 1, ke 2, dan ketiga. Lalu indeks 1 menjadi indeks keempat, lanjut indeks kedua, dan akan menjadi indeks yang kelima. Yang mana hasilnya akan menghasilkan sebagai berikut. Jadi 5, 10 yang berada di sini tadi akan bergeser sebanyak dari kolom 5-nya di sini, yang awalnya di sini, indeks 0, bergeser ke indeks kedua, 0, 1, dan 2, berada di 1, lalu dia diturunkan dari baris indeks ke 0 ke indeks ketiga. Jadi 1, 0, maaf, 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi 5-nya berpindah ke sini. Dari yang berawal dari pojok kiri atas. Dan juga begitu pada tabel-tabel yang lainnya sesuai pada perintah. 2 dibalik dengan 0, 3 dibalik dengan 1, 0, 3, 3, 0, 1, 4, 4, 1, 2, 5, dan 5, 2. Lalu untuk hasilnya, pertama list dapat dengan mudah diubah menjadi array menggunakan fungsi numpy. Caranya adalah dengan memasukkan list atau variabel yang berisi list ke dalam argumen. Lalu untuk menciptakan array 3 dimensi dari 3 list, dapat menggunakan fungsi nparray dengan menempatkan ketiga list tersebut dalam satu list dan melewatkan list tersebut sebagai argumen nilai. Untuk menambahkan satu pada bilangan baris ganjil dan dua pada bilangan pada kolom genap, langkah-langkahnya dimulai dengan melakukan slicing terlebih dahulu. Setelah slicing, langkah berikutnya adalah menambahkan angka-angka tersebut ke dalam matriks. Untuk membalik sumbu Z pada array 3 dimensi, cukup menggunakan slicing dengan memberikan langkah min 1 pada start stop stepnya ditambah min 1 agar dimulai dari sumbu Z atau dari belakang. Untuk mengubah array menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6, cukup menggunakan perintah reshape dengan memberikan value-nya yaitu 6,6. Dan terakhir, melakukan indexing dan slicing untuk memanipulasi array yang ada dan menganalisa perubahan yang diinginkan pada soal yang terakhir tadi. Kesimpulannya, NumPy menyediakan beragam fungsi yang memungkinkan manipulasi array dengan mudah dan efisien. Beberapa fungsi NumPy yang telah digunakan adalah nparray digunakan untuk mengonversi list menjadi array NumPy, npreset digunakan untuk mengubah bentuk array. Selain fungsi-fungsi tersebut, masih banyak lagi fungsi NumPy lainnya yang dapat kita pelajari atau eksplorasi. Fungsi-fungsi NumPy memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi
seperti transformasi bentuk, penggabungan, pembagian, pengurutan, dan perhitungan statistik array. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya soal LKM 1 Data Mining kelas A. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yang Junan Anggriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.